Mas Arya, bagaimana memaknai safari politik Kaisang, apalagi dengan bumbu senyum-senyum manis simpul di depan Zulhas tadi? Ya, saya pikir dia sedang mematangkan diri sebagai politisi, apalagi ketua umum PSI ya. Dan kita tidak lupa Kaisang adalah putra dari Presiden Jokowi yang per Oktober nanti masih incumbent. Dan Agustus itu adalah bulan keramat dalam Pilkada serentak 2024 nanti karena dia menjadi bulan yang sangat dinamis bagi banyak partai, terutama terkait dengan beberapa daerah kunci di mana pencalonan kandidat itu masih berubah-ubah ya. Kadang sudah dipasang tapi bisa turun, apalagi dalam pilkada bukan hanya mencalonkan satu kandidat mirip seperti capres, yaitu adalah nomor satu dan nomor dua, yaitu kalau di level gubernur ya, di level provinsi ya gubernur dan wagub. Nah, yang dilakukan Kaisang saya pikir tidak terlepas dari itu ya, untuk mengambil atau mereplikasi karir politik dari bapaknya dan juga kakaknya sebelum sampai di nasional, yaitu berangkat dari daerah. Persoalannya adalah apakah Kaisang akan mampu mereplikasi semacam political leap ya, atau lompatan politik seperti kakaknya Gibran dari wali kota langsung ke cawapres misalnya tanpa melalui provinsi. Sementara di sisi lain bapaknya sebenarnya berkarir cukup smooth ya, dari wali kota langsung DKI dan kemudian nasional. Nah, saya tidak tahu apakah Kaisang sedang menggunakan privilege selama 3-4 bulan terakhir kepemimpinan Jokowi untuk memanfaatkan momentum misalnya kemenangan Prabowo Gibran, sehingga tanpa melalui jalur dari bawah, misalnya langsung ke Jakarta atau ke Jawa Tengah ya, yang dua-duanya seksi, meskipun secara spotlight Jakarta jauh lebih seksi karena dia menjadi pusat gravitasi pilkada saat ini ya. Meskipun secara populasi Jawa Tengah masih jauh lebih gemuk, tetapi spotlight media resonansinya ke seluruh Indonesia apa yang terjadi di Jakarta. Nah, saya pikir itu tidak bisa lepas dari momentum pilkada, dan Agustus sekali lagi adalah bulan keramat karena bulan nominasi atau kandidasi oleh partai nanti di KPU ya, tanggal 26, 29 Agustus, akhir Agustus. Iya, Mas Arya, ini kan soal privilege yang ada di genggamannya Mas Kaisang. Kalau bicara hak istimewa itu kan nanti kadaluarsa setelah Oktober. Jadi nggak mungkin mengikuti jalur seperti ayahanda tercinta, mungkin masuk jadi wali kota dulu, kemudian gubernur gitu. Jadi momentumnya ini adalah soal momentum waktu begitu ya, memanfaatkan waktu yang tinggal beberapa minggu lagi begini, Mas Arya ya. Ya betul, saya pikir waktunya sangat singkat ya, karena hal paling krusial yang harus dilakukan Kaisang sebagai politisi ya, karena dia bukan lagi pebisnis ya, apalagi influencer anak muda seperti 5 tahun yang lalu atau beberapa tahun sebelumnya. Nah, sekarang dia adalah ketua umum partai dan perlu track record ya, karena ketua umum partai politisi tanpa jabatan publik, kita masih belum tahu apakah mampu memimpin populasi pemilih, karena kalau partai dia praktis memimpin kader, fungsionaris dan seterusnya. Nah, durasi sekitar 1-2 minggu ini menjadi sangat krusial jika Kaisang ingin mendapatkan tiket, sehingga safari politik ke banyak partai, misalnya tadi ada cuplikan ke PAN misalnya, saya pikir itu memang hal yang sangat lumrah. Bukan safari ke penduduk. Memang sekarang yang perlu dilakukan adalah safari ke pimpinan partai, karena mereka yang mempunyai tiket. Kan gitu. Jadi itu sangat mudah dibaca ya. Kalau kita belajar semiotika, penanda-penanda dari yang muncul, nah itu clear bahwa Kaisang berusaha untuk memastikan tiket dia, meskipun sekali lagi dia punya privilege di mana Jokowi bisa saja turun gunung dan membangun jalan bagi Kaisang dalam proses kandidasi. Tetapi saya pikir politisi juga, pimpinan partai juga wait and see. Karena memang beberapa daerah yang diincar kan seksi juga. Jawa Tengah sementara misalnya sudah ada Ahmad Lutfi, di Jakarta misalnya sudah ada Ridwan Kamil. Sekarang persoalannya mau di posisi apa? Ya, baik.